Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lengkong Bagja Channel. Bersama saya Rina Fadila. Hari ini saya berkesempatan untuk ngobrolin tentang sanitasi dan air bersih bersama Bapak Kepala Desa kami, Bapak Agus Salam Rahmat, dan rekan saya Rafa Holida. Nah, Bapak gimana kabarnya? Mana kesibukan Bapak selama menjadi kepala desa di sini? Alhamdulillah, hari ini lagi banyak kegiatan. Hari ini kita kebetulan di hari Selasa tanggal 2 Agustus ini kita melaksanakan tadi pagi ada sosialisasi Desa Peduli Pemilu. Yang dari UPI nggak ada yang hadir ya, ada yang hadir tadi? Oh, ada yang hadir ya, dari UIN tadi pada hadir yang di Dusun 3. Terus selanjutnya kita kebetulan peresmian program pelatihan anak Drimbok yang Jimbe itu gitu. Nah, sekarang ya ketiga kegiatan ya nunggu Rina nanya-nanya saya. Ya Pak. Kalau Rafa gimana, Raf, selama udah KKN selama sebulan ya di sini? Apa aja yang udah didapat, Raf? Alhamdulillah, kalau apa aja yang udah didapat juga jawabannya bakal sama kayak Pak Kades, bakal banyak banget. Cuman kalau boleh sharing sedikit mungkin dari hikmahnya banget ya. Dari kegiatan KKN UPI ini kan kurang lebih ada salah satu programnya edukasi gitu. Ketika lagi kegiatan edukasi ke warga, ke adik-adik sekolah, itu tuh malah saya yang teredukasi jadinya ya. Kegiatan di sini kerasa banget gitu, lagi KKN-nya, lagi berkegiatan mengedukasinya, jadi saya duluan gitu teredukasi. Kan tema KKN-nya tentang sanitasi dan air bersih. Nah, di sini udah ada satu artikel berita, sanitasi Indonesia terburuk ketiga. Menurut World Health Organization, Indonesia menempati peringkat ketiga negara memiliki sanitasi terburuk atau tidak layak pada tahun 2017. Sementara peringkat pertama ditempati India dan peringkat kedua ditempati oleh Tiongkok. Nah, menurut Bapak gimana nih Pak, sanitasi Indonesia terburuk ketiga? Itu tahun 2017 ya? Iya. Kalau nggak salah dulu ketika ada program Citarum Harum itu tahun berapa? Kalau nggak salah 2017 ya? 2018. Dan kalau data yang terbaru kayaknya kita naik ya ketika ada program dari Citarum Harum, sekarang tentara. Nah, kalau persoalan di kita, masalah sanitasi itu memang masih banyak persoalan. Jadi pertama persoalannya dari internal, dari pribadi masing-masing masyarakat Indonesia. Yang kedua, fasilitas yang disiapkan oleh negara juga. Jadi kan di kita ini masih ada yang istilah dolbon. Tahu dolbon nggak? Kurang tahu Pak. Modal di kebon. Ada dolsek, tahu dolsek nggak? Enggak juga. Modal di nakeresek gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu di kita masih ada. Nah, jangankan jauh-jauh sekarang yang berbicara di wilayah pelosok yang tidak ada airnya. Di wilayah Bandung mungkin, di wilayah Lengkong masih ada mungkin kan gitu. Karena ya yang kembali lagi itu kesadaran, yang kedua emang fasilitas yang belum tersedia secara utuh. Belum berbicara Lengkong ini ya. Ini kan baru berbicara berbicara secara nasional. Ya. Kalau Rafa tentang KKN di sini tentang apa aja, Rafa, selain sanitasi? Jadi memang dari awalnya dulu ya, UPI itu ngasih amanat untuk menerapkan prinsip atau konsep dunia, yaitu SDGs. Awalnya SDGs ini global oleh PBB pada tahun 2015. Cuman dari amanat dari UPI ini yang sudah diturunkan dalam program pemerintah gitu, yang tahun 2019 jadinya SDGs desa. Dan alhamdulillah kami di sini dapat amanat untuk melakukan atau memberdayakan mengenai SDGs poin ke-6, yaitu desa layak sanitasi dan air bersih gitu. Jadi memang secara umum kembali lagi kepada tema yang diamanati oleh UPI, bahwa kami akan menjelaskan, mendampingi, sosialisasi, edukasi, dan bahkan mungkin pendataan juga gitu. Bagaimana sih keadaan di Desa Lengkong ini? Makanya sekarang bersama Pak Kades di sini membicarakan hal tersebut. Ya, kita tanya ke Pak Kadesnya langsung, gimana Pak keadaan sanitasi dan air bersih di Desa Lengkong? Kita berbicara SDGs ya. SDGs itu Sustainable Development Goal kan. Yes. Jadi diluncurkan di 2020 kalau nggak salah masuk mulai ke desa itu. Ada beberapa kegiatan. Pertama, desa bebas dari kemiskinan, desa bebas dari kelaparan. Nah, jadi SDGs ini terobosan dari Kementerian Desa
untuk menjadi pegangan. Yang selama ini kan Kades pada nggak tahu nih saya harus ngelakuin di desa itu seperti apa. Nah, pegangannya adalah SDGs. Nah, kita memilih poin-poin tertentu yang disesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi kan ada apa namanya kegiatan penjagaan biota laut dan segala macamnya. Itu di SDGs itu ada 18 poin lah di seluruh SDGs itu. Nah, itu untuk dijadikan menjadi rencana jangka menengahnya pemerintah desa. Nah, di kita sanitasi ini masuk pada program tapi bukan di skala prioritas. Tapi skala prioritas di kita itu adalah terkait masalah peningkatan sumber daya manusia. Karena kalau kita berbicara sanitasi di kita, emang kita juga tapi tidak terlalu rawan sih ya. WC umum itu hanya sekitar ada 2 sedesa Lengkong itu WC umum. Kalau dulu dulu banyak lah. Nah, sekarang udah bertahap, masyarakat sudah makin sadar, kan gitu. Setiap rumah ada. Cuman sekarang ini yang masih menjadi persoalan itu terkait masalah lahan yang untuk dijadikan galian lubang septic tank. Nah, ini ada di 1 RT, ada kalau nggak salah ada 2 RT yang jadi persoalan. Jadi di konstruk di Lengkong ini, di depan ini yang di samping jalan raya itu ada 7 RW gitu kan. Yang di sini ada 4 RW. Yang di Ciganjur itu sisanya perumahan. Kalau perumahan pasti secara sanitasi sudah baik ya. Itu secara sanitasi keluarga. Nah, belum bagaimana berbicara sanitasi pembuangan sampai dengan ke ke sungai. Bukan ke sungai lah, pembuangan ke saluran utama. Dan itu kan kalau yang saya cek di beberapa wilayah tidak zaman waktu saya kecil. Kalau sekarang mah sudah mulai sadar bahwa sanitasi ini septic tank juga tidak dibuang ke solokannya langsung, tapi beberapa ada yang disedot dan segala macamnya. Saya pikir itu sudah menjadi sebuah kesadaran kalau di kita itu. Jadi kalau berbicara sanitasi itu jadi secara general Desa Lengkong ini udah dalam keadaan yang sanitasinya lumayan ya Pak? Kalau berbicara baik belum ya, tapi kalau berbicara lumayan ya udah lumayan lah. Dalam proses kan, menjadi baik betul, gitu ya Pak? Karena kan tadi berbicaranya yang pertama, yang paling utama poin itu adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Yang kedua, berbicara bagaimana fasilitas yang harus disiapkan oleh pemerintah. Jadi kan mana ada yang disiapkan oleh pemerintah desa, mana yang harus disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan sebagainya. Gitu. Siap Pak. Kalau untuk kalau menurut Rafa, selama sudah meneliti di sini dan melakukan observasi, gimana Raf? Ya, izin ya Pak, ini saya mah sedikit banget observasi di sini nih. Diceritain aja. Ya. Jadi yang saya tahu gitu ya, memang kalau bertanya dan wawancara gitu, mungkin istilahnya sampai ke triangulasi data sih belum sepenuhnya gitu. Baru sampai ke tahap observasi saja dan wawancara bersama ketua RW yang ada di masing-masing dusun gitu. Ya. Dan alhamdulillah kalau yang di komplek tadi sudah jelas ya, tentang sanitasinya itu sendiri sudah sudah sesuai sebagaimana yang ketentuan disarankan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Jadi kalau untuk yang komplek khususnya yang dusun 4 itu sudah begitu. Namun untuk yang dusun 1, 2 dan 3 dalam proses penyempurnaan. Tapi kalau melihat track recordnya ini sungguh sangat berkembang gitu. Dari yang awalnya masih ada yang tadi ya Pak istilah dolbon gitu mungkin ya. Terus ada istilah-istilah ke sungai juga barangkali. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah pada punya septic tank semua gitu. Jadi mungkin permasalahannya kembali lagi setuju banget sama apa yang Pak Kades sudah sebutkan bahwa kesadaran. Oh iya, pengen sharing sedikit ya. Kalau boleh ngasih tahu tentang 3 kesadaran aja tuh di masyarakat sini udah hebat banget tentang sanitasinya. Dan sanitasi ini bisa banget loh teman-teman semua yang lagi nonton dimulai dari rumahnya masing-masing. Yang pertama adalah pengelolaan sampah rumah tangganya gitu. Kalau pengelolaan sampah rumah tangganya insya Allah udah nggak pada buang sembarangan gitu ya. Jadi mulai dari situ saja sudah sangat membantu, apalagi skala nasional. Nanti peringkat kita bisa naik nggak kayak gini lagi. Lalu yang kedua adalah penggunaan septic tank dan WC leher angsa gitu, sehingga penyakit itu
kerawanannya bisa menurun. Dan yang ketiga ada penggunaan atau pemisahan pengelolaan air limbah rumah tangga gitu ya. Tadi kembali lagi ujung-ujungnya kepada kepemilikan septic tank di rumahnya masing-masing. Jadi kalau sudah sampai situ tuh track recordnya udah cukup membaik daripada yang sebelum-sebelumnya tidak terencana. Iya ya. Kalau kan tadi udah ngomongin tentang sanitasi, nah sekarang pengen ngomongin tentang air bersih. Nah kalau air bersih di Desa Lengkong ini tuh air aslinya menurut Bapak gimana? Kalau air bakunya? Air tanah sih. Iya, air tanah. Oh, air bakunya. Jadi kan air bakunya kan kita masih menggunakan air tanah. Jadi ada beberapa, cuman ada yang sumur dangkal, ada yang sumur dalam. Karena saya Sibel itu pakainya pakai sumur dalam saja. Kategori sumur sedang lah antara dalam dan dangkal kan. Yeah. Hampir rata-rata mayoritas di sini masih menggunakan jet pump. Tapi kalau untuk PDAM itu hanya beberapa saja. Dan itu yang masuk ke PDAM itu hanya beberapa perumahan saja. Jadi yang kita masih gunakan di wilayah kita itu rata-rata sumur dangkal. Dan kita sekarang masih juga berusaha beberapa RW ini sudah kita bantu untuk penggalian sumur semi dalamnya, namanya Sibel ya, sumur Sibel. Jadi kayak di RW 6, di RW 1, di RW 2, di RW 8. Pokoknya wilayah-wilayah di perkampungan ini sudah melakukan itu. Tapi dan itu saya pikir tidak digunakan untuk minum sih. Hanya untuk kebersihan dan segala macamnya. Kalau minum masih rata-rata menggunakan isi ulang ya, yang isi ulang ya, rata-rata seperti itu. Tapi mungkin ada kemungkinan juga mungkin yang sumber Sibel itu dipakai karena kondisi wilayah kita masih secara air kurang bagus ya. Untuk lingkungan padat penduduknya banyak Pak, nah itu airnya gimana kalau kayak gitu? Ya, yang tadi itu kalau sepertinya yang padat penduduk kita bisa menggunakan Sibel yang tadi itu. Ada beberapa titik kan sesuai dengan kebutuhan. Dan ini kalau keinginan sih seluruh minimal ini satu Sibel ini untuk 50 kepala keluarga. Jadi kalau berbicara 50 kepala keluarga ya minimal satu RT. Satu RT itu ada yang satu, ada yang dua kan minimal. Harusnya idealnya. Tapi karena kalau di beberapa wilayah itu rumahan juga sudah melakukan gali Sibel sendiri, maka sistemnya kalau kayak di RW 6 itu dikoordinir oleh pengurus RT-nya, oleh pengurus RW-nya untuk pipanisasi ke wilayah masing-masing, termasuk di RW 9 itu berjalan, sebagian di RW 8, sebagian di RW 1, sebagian di RW 10 kemarin yang terakhir. Dan sekarang lagi pengeboran juga di RW 11. Kan gitu kan. Jadi itu program salah satu programnya ya lebih baiknya sih air ini ya jangan nyedot dari mana-mana, mengelola air yang sudah ada difilter menjadi lebih baik, lebih bersih. Nah, itu yang masih kita pikirkan kan. Dan ngomongin seperti itu ya tidak bisa berbicara skala desa. Ini harus berbicara skala negara dan kabupaten lah minimal untuk menjadi sampel satu RW juga. Nah, berarti sedikit banyak kita udah tahu tentang sanitasi dan air bersih di Desa Lengkong. Nah, menurut Bapak sebagai kepala desa apa aja yang perlu ditingkatin Pak dari Desa Lengkong ini? Ya, terkait masalah sanitasi kan beberapa kita sudah mulai nih pembuatan saluran-saluran ke rumah ya, pembuangan saluran sanitasi ya, pembuangan bukan dari septic tank tapi pembuangan limbah rumah tangga, air rumah tangga itu sudah mulai ditata. Karena waktu di awal-awal itu kan banyak ya becek-becek dari kamar mandinya langsung ke gang. Kembali lagi sebetulnya yang pertama penyadaran. Jadi kalau ngebangun itu gampang, tapi kalau masyarakatnya tidak sadar, maka bangunan itu ya hanya sebagai bukan monumen lagi, ya sudah hanya sebagai tidak akan bermanfaat kan gitu. Maka yang paling penting itu ada kesadaran. Selain kesadaran, kepedulian. Ketika kita melihat sampah di solokan dan segala macamnya, kalau emang ini minimal melaporkan lah. Melaporkan ke pengurus setempat, ke RT, ke RW. Yang kita dorong ini adalah kepedulian. Ini harus ada kepedulian. Saya berharap teman-teman dari UPI ini bisa mendorong kesadaran, bisa mendorong kepedulian. Jadi apa fungsi, apa guna lah. Nah, kalau kita ada pembangunan dan segala macamnya, kalau unsur kemanfaatannya itu kurang. Jadi unsur pertamanya untuk kesadaran dan kepedulian masyarakat. Nah, kalau pesan untuk kita Pak sebagai leader di masa depan dan masyarakat Desa Lengkong, anak-anak mudanya gitu, apa Pak pesannya?
negeri ini adalah milik teteh-teteh Dana yang hari ini. Jadi hari ini jangan berpikir bahwa hari ini itu seolah hidup hari ini, tapi hari ini adalah hidup untuk masa depan. Kan gitu. Iya, Jadi betul. jangan bahwa seolah-olah teteh pakai jasa alma mater ini rencananya mau honorer di guru di tempat swasta yang gajinya 40.000 dan segala macamnya, habis itu demo pengen jadi apa P3K dan segala macam. Mainstream ya Pak. Tapi hari ini bagaimana kita bisa merubah dunia itu, yaitu masa depan. Dan kita ini hari ini itu harus belajar dari mana yang paling penting, yaitu adalah belajar dari kesalahan orang lain. Nah, itu Pak. Jadi kesalahan dari pendahulu lah kita harus belajar. Kalau sepertinya sekarang jadi saya kepala desa, teteh memantau saya, belajarlah dari kesalahan saya, belajarlah dari kesalahan yang lain untuk menggapai kesuksesan kita di kemudian hari. Insya Allah Indonesia bakal tambah maju. Masya Allah. Jadi kita belajar dari kesalahan yang dulu-dulu untuk mencapai kesempurnaan gitu ya. Thomas Alva Edison itu berapa kali ini sampai ke budeg kan? Iya. Nah, eta oke. Amun budeg mana tuh bisa ngomong. itu ada dia kan ayat Thomas Al-Fajari juga sama gitu. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang sanitasi dan air bersih, sekarang kita penasaran nih Pak, gimana pengelolaan sampah di Desa Lengkong ini? Jadi sampah dan sanitasi sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Betul sekali. Karena ketika kita berbicara buanglah sampah pada tempatnya, ujung-ujungnya ngebuang ke selokan. Iya. Tapi kalau urusan sampah kita alhamdulillah punya TPS 3R, dan itu juga hanya sebagian kecil, kalau kita persentase itu hanya sekitar 20%-an lah sebagai solusi untuk di Desa Lengkong. Tapi ini sebagai sebuah impian besar bahwa TPS 3R ini pengen menjadi sebuah tempat untuk mengelola sampah di Desa Lengkong. Tapi tetap yang paling utama itu adalah kesadaran. Jadi kalau sampahnya dibuang semua ke TPS 3R ya penuh lah. Nah, ya minimal kan yang tadi itu ya kata Teh Rina, Teh Rafa, Teh Rina. Jadi sudah mulai ada kesadaran dari rumah, dipilah dan segala macamnya. Nah, sehingga yang terus sekarang ini kan kalau sampah selesaikan alungkeun ka solokan. Nah, jadi memang tidak bisa dipisah antara sanitasi dengan sampah ini. Dan kembali lagi adalah TPS 3R kita ada salah satu impian terbesar kita untuk memberikan solusi terkait masalah penyelesaian sampah. Betul. Walaupun sampah ini bukan hanya persoalan di Desa Lengkong, tapi sampah ini udah menjadi persoalan di Indonesia dan menjadi persoalan di dunia. Betul. Gitu kan. Kalau tidak ingin ada sampah, gampang caranya. Jangan ada Gimana manusia. Karena manusia ini adalah makhluk pandemik lebih-lebih daripada corona, bisa merusak lingkungan dan semuanya. Betul banget. Nah, gitu. Jadi akhirnya berusaha untuk menyadarkan diri masing-masing, sadar dong terkait lingkungan, sadar dong terkait ini. Nah, nanti sampah yang akan bahas diundang nggak direktur sampahnya? Diundang nggak yang direktur TPS 3R ini udah diundang? Ada Pak, diundang. Udah masih di jalan ya. Nanti biar beliau aja yang ngomong terkait masalah sampah. Karena gara-gara sampah dulunya gemuk, sekarang tambah kurus. Gitu aja. Dulunya waktu belum ngurus sampah gemuk tuh, sekarang udah ngurus sampah jadi kurus. Nggak tahu apakah kebanyakan makan maggot, saya nggak tahu juga. Nanti ngobrol aja sama direktur sampahnya. Tapi masih di perjalanan ya? Iya. Ditanya aja ke tim kreatifnya dulu. Boleh. Telepon bapaknya, telepon. Masih di jalan ya. Nah, udah nanti mudah-mudahan cepat lekas datang. Amin. Kita berbicara terkait masalah sampah. Cuman satu aja, impiannya itu satu. Menyelesaikan sampah ini bukan sebuah persoalan yang gampang. Karena ini tidak hanya berbicara kesadaran, banyak masyarakat sadar. Semua orang itu greget lihat sampah itu. Bener, karena Iya, kotor. Lihat orang yang buang di pinggir-pinggir jalan itu greget tuh semua. Ih, jelema teh. Tapi itu dicokot-cokot acan. Jadi bukan hanya berdua. Jadi kalau kesadarannya ada. Iya, kesadarannya ada. Tinggal sekarang ini masalah sampah itu bukan lagi berbicara kesadaran, tinggal berbicara gerakan nyata. Dan TPSI 3R ini adalah menjadi sebuah gerakan nyata yang dikomandoi oleh Purnawirawan X lagi. Ini terlalu ekstrim ini. Jadi ini yang dikomandoi oleh Purnawirawan juga dan seorang RW juga. Beliau akan berbicara terkait masalah sampah. Dan saya waktu mau bikin itu saya ceritakan bahwa tujuan mimpi saya seperti ini. Maka TPS 3R itu disebutkan adalah TPS 3R Bagja. Bahagia dan sejahtera. Bicara sampah we kudu bahagia. Nah, ini enggak. Biasanya kudu bahagia. Ayolah, kelola dulu satu RW. Ayolah kita berbicara mengelola sekarang 2 RW. Sekarang sudah mulai mungkin bertambah segala macamnya.
Betul. Dan alhamdulillah kemarin waktu kita masuk pada penilaian desa terbaik se-Kabupaten Bandung, kita masih peringkat 2 itu salah satunya kita punya dari TPS 3R. Tapi mimpi berbicara terkait bahwa TPS 3R ini harus menjadi sebuah solusi, bukan hanya solusi kesadaran, bukan hanya solusi dalam pengolahan sampah, tapi solusi dalam bergerak. Manifestasi nyata. Manifestasi nyata. Karena ada istilah harik yadaku takul, harik yadaka takul. Bergeraklah, insya Allah kamu akan bisa menyelesaikan persoalan itu. Jadi kalau sepertinya kata Imam Ghazali, bergeraklah, kamu pasti akan makan. Jadi makan di sini kita artikan bahwa bergeraklah, kamu pasti akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi kalau sekarang ini kamu pengen menyelesaikan sebuah masalah, malah mager. Iya. Penyakit banget, mager, Pak. jangan mager. Pokoknya semuanya harus gerak. Tidak ada lagi sekarang generasi muda itu yang galau. Jadi kalau galau, caranya apa? Gerak. Keluar rumah kemana, pokoknya bergerak saja. Nah, termasuk masalah pengelolaan sampah. Sampah hari ini TPS 3R itu adalah menjadi bukan monumen lagi, tapi menjadi momentum untuk pergerakan masyarakat dalam memerangi sampah. Insya Allah, dulu beliau itu bergerak dalam memerangi musuh negara, sekarang bergerak dalam memusuhi sampah. Masya Allah. Jadi makin penasaran Pak sama Pak yang Bapak jelasin. Oh, beliau kalau biasa dipanggilnya namanya si ganteng kalem tanpa alkohol. Masya Allah. Bapak ganteng kalem tanpa alkohol. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kali ini. Sekarang kita muncul insight-insight baru ya. Jadi pentingnya lingkungan, terus juga pentingnya kesadaran. Terus kata Bapak tadi, kalau galau gerak. Jangan mager. Ya, kalau galau jangan mager gitu. Makasih Bapak. Kalau galau jangan mager. Terima kasih. Hatur nuhun. Nah, kali ini kita kedatangan Bapak Ketua KSM Bagja TPS 3R ya Pak, Bapak Sugi. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih saya telah diundang ke podcast Desa Lengkong dalam hal ini. Sebetulnya bukan KSM Bagja ya, jadi KPP Bagja. Oh iya. KPP Bagja Desa Lengkong TPS 3R ya. Itu. Kalau boleh tahu KPP itu apa Pak? KPP itu kelompok penerima manfaat dan pemeliharaan. Jadi KPP. Nah, Bapak sekarang di KPP itu sibukannya ngapain Pak? Saya di KPP ini ditunjuk oleh desa sebagai KPP TPS 3R Bagja untuk menangani, intinya untuk merubah pola pikir masyarakat ya tentang sampah yang selama ini mungkin yang dia membuang tanpa dipilah, membuang di sembarang tempat. Nah, dengan adanya TPS 3R ini yang difokuskan untuk RW 13, semula difokuskan untuk RW 13, itu diadakan edukasi kepada warga masyarakat RW 13. Pertama-tama yaitu bagaimana cara mengolah sampah dari awal, dari pusatnya. Sampah dari pusatnya itu yaitu dari sampah dari rumah tangga ya. Dari rumah tangga itu kita mulai mengedukasi untuk memilah antara yang organik dan anorganik. Nah, yang organik ini biar memudahkan kita dalam bekerja di pemilahan di TPS 3R. Nah, soalnya konsep TPS 3R ini yaitu mengolah, mengurangi dan memanfaatkan atau memakai kembali, mendaur ulang ya. Itu. Nah, untuk sementara ini kita sesuai petunjuk dari Pak Kades, sementara kita mengelola satu RW, semula mengelola satu RW, sekarang sudah bertambah dengan kesiapan kita. Dengan kesiapan kita di TPS 3R ini kita bertambah mengelola, sekarang alhamdulillah sudah 2 RW lebih. 2 RW lebih, yaitu sekitar 1000 kakak. 1000 kakak. Alhamdulillah bisa tertangani. Nah, sementara itu. Iya. Kalau Bapak tadi bilang Bapak untuk menyadarkan juga ya Pak. Nah, menurut Bapak sekarang kesadaran masyarakatnya udah berubah belum Pak? Alhamdulillah dengan adanya TPS 3R dan
penyuluhan-penyuluhan yang kami laksanakan di RW 13, alhamdulillah untuk ibu-ibu khususnya sudah mulai sadar. Itu pun kita pakai inovasi ya, pakai inovasi. Jadi tidak serta-merta bisa langsung merubah pola pikir atau pola kerja yang di kebiasaan masyarakat. Nah, kita kasih inovasi, yaitu dengan kemudahan, yaitu untuk sampah organiknya kita kasih kemudahan, kita kasih ember. Jadi setiap rumah kita kasih ember yang fungsinya untuk menyimpan sampah organik supaya memudahkan kita mengolah nanti di TPS 3R. Jadi tidak bercampur dengan yang anorganik dan sampah B3 ya. Itu. Sementara itu inovasi kita di sana. Kalau untuk sampah anorganik dan organiknya Bapak salurin kemana itu? Nah, untuk sampah organik itu kan ada beberapa macam ya. Sampah bekas makanan dan sampah dedaunan. Nah, yang sampah makanan, bekas makanan kita berikan kepada hewan piaraan kita, yaitu maggot. Maggot. Untuk mengurainya kita kasihkan ke maggot. Nah, untuk sampah daun-daun yang berupa dedaunan, kita fermentasi, kita jadikan pupuk organik, yaitu kompos. Udah produktif ya Pak ya? Alhamdulillah untuk saat ini maggot sudah mulai berjalan, walaupun masih skalanya belum besar ya, karena sampah organik yang masuk kita juga belum begitu besar. Terus untuk kompos, alhamdulillah juga sudah mulai berproduksi, alhamdulillah gitu. Udah sampai dijual Pak? Sementara ini kita konsumsi sendiri, kita untuk konsumsi lingkungan sekitar, belum sempat keluar karena produksi kita juga belum banyak. Kalau produksi kita banyak, rencananya memang kedepannya juga akan kita keluarkan. Kalau untuk produk anorganik? Untuk produk anorganik sementara ini kita keluarkan sebagai barang rongsok. Karena peralatan kita belum ada. Sebetulnya untuk anorganik ini banyak sebetulnya kan, inovasinya banyak, bikin briket, bikin batako, bikin paving block, bikin pot dan lain sebagainya. Tapi karena peralatan kita ini masih terbatas, ya kita gunakan sementara ini kita jual sebagai rongsok. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini banyak yang nonton, banyak CSR yang menyimak, mudah-mudahan bisa ada bantuan kepada TPS 3R Lengkong Bagja. Khususnya DLHK ya. Khususnya DLHK ya. Kalau untuk SDM-nya Pak di TPS ini banyak nggak? Untuk sumber daya manusianya kebetulan sesuai dengan normanya. Untuk pemilah dan pengangkut sampah kita punya 7 personel. Untuk orang kantornya kita punya 5 personel. Jadi total 12 personel. Tapi itu sudah cukup belum Pak? Alhamdulillah itu cukup untuk mengolah sampah 2 RW lebih. 1000 KK itu. 1000 KK. Mudah-mudahan nanti dengan sumber daya manusia yang ada sekarang bisa sesuai dengan instruksi Pak Kades. Mudah-mudahan kita bisa bertambah, merambah ke RW-RW yang lain. Berarti Bapak di bawah naungan desa ya? Kita di bawah naungan desa. Oke. Nah, kalau untuk pengelolaannya supaya bisa 100% maksimal itu gimana Pak? Nah, untuk pengelolaan 100% maksimal butuh waktu. Butuh waktu. Untuk saat ini kita bisa mengurangi beban TPA yang sampai 50%. Yang di RW 13 yang tadinya 1 minggu kita membuang sampah itu sampai 5 ton. Nah, sekarang 5 ton itu dibuang dalam waktu 2 minggu. Jadi 50% bisa kita kita membantu TPA untuk mengurangi limbah sampah 50%. Itu tanpa untuk anorganik belum diberdayakan ya. Kalau anorganiknya diberdayakan bisa lebih dari
itu 50%. bahkan bisa zero ya. Zero waste. iya, Bisa zero zero waste. gitu. Prospektif banget Nah, emang ya Pak. gitu. Tadi katanya udah sampai 50% ya Pak ya? Ya. Ini tuh kalau boleh tahu udah berjalan selama berapa lama ya Pak? Nah, alhamdulillah kalau disebut lama belum, kita masih anak-anak lah kalau manusia masih anak-anak ya, karena kita baru 6 bulan. Oh, Masya Kalau Allah. anak-anak 6 bulan itu kan baru bisa merangkak ya, Iya. tapi alhamdulillah kita udah bisa merangkul 2 RW lebih, ya karena usia kita masih dini dan belum sepenuhnya kita maksimal gitu dalam kerja kita. Tapi keren banget gak sih, Rin? Iya. 6 bulan aja udah bisa 50% gitu Pak. Apalagi Alhamdulillah. Keren banget sih. Ya. Mudah-mudahan, amin, minta Mudah-mudahan ke doanya. depannya. Amin, mudah-mudahan. Amin Pak. ya Allah. Oh iya Pak, kalau boleh tahu nih, alat-alat khusus yang diperlukan selama di TPS 3R tuh apa aja ya Pak ya? Yang belum ada khususnya. Nah, untuk saat ini yang sudah ada ya, sudah ada yaitu alat press plastik. Press plastik, jadi plastik biar tidak terlalu memakan tempat, kita press biar ringkes. Itu satu. Yang keduanya alat pencacah organik. Oh, itu Alat pencacah organik yaitu alat untuk mencacah yang dari sampah organik dibikin kecil nanti biar cepat proses pengomposannya. Termasuk juga proses untuk penyerapan untuk pakan maggot. Jadi maggot tidak susah untuk mengunyahnya gitu kan. Kebayanglah maggot gimana sih ininya, Iya. mulutnya. Nah, gitu. Iya, kecil. Nah, Maggotnya itu- banyak Pak. Ya, itu alatnya yang ini ya. Terus selanjutnya alatnya apa namanya tuh, penyaring sampah. Bukan penyaring sampah, penyaring kompos. Jadi setelah digiling nanti kering, kita saring biar partikelnya kecil-kecil, jadi menggunakan tanaman untuk menyerap. Nah, alat untuk ke depan, kebetulan kemarin saya habis dapat bimbingan pelatihannya dari Men LHK ya, dari pusat langsung, alhamdulillah. Itu kita dilatih untuk membuat pakan ternak berbasis kasgot dan maggot. Jadi kasgot itu bekas maggot, yaitu kalau istilah ininya mah apa namanya itu, kotoran maggot ya. Jadi makan organik yang kita kasihkan maggot yang tidak terserap sama maggot itu namanya bekas maggot, dan maggotnya itu diolah menjadi pakan ternak. Nah, alhamdulillah kita dapat bimbingan itu, cuman terkendala alat untuk pembuatan pelet. Itu mudah-mudahan dengan adanya ini juga didengar oleh seluruh stakeholder dan dapat mendukung inovasi kita ke depan. Iya. Mudah-mudahan juga sampah bisa terurai, bisa berkurang lebih dari 50%. Berarti ini ya Pak, ada target sampai zero waste juga Pak? Kalau target sebetulnya setiap pengelola sampah di TPS 3R targetnya pengennya kayak gitu, sesuai dengan program pemerintah juga kan. Iya. Tapi ya kembali lagi dengan peralatan kita. Peralatan kita, sedangkan ya itu tadi, kita harus ada stakeholder yang lain yang membantu kita. Kalau kita mengandalkan dari pihak pemerintah, Iya. karena anggarannya juga banyak alokasinya, jadi kita ya nunggu stakeholder yang lain mungkin gitu. Mudah-mudahan ada. Amin. Mudah-mudahan dengan podcast ini mudah-mudahan terbantu ya Pak. Amin, amin. Karena masalah sampah ini benar-benar utama banget ya Pak. Betul, Karena betul. rumah tangga memproduksi sampah tiap hari gitu ya. Betul, betul. Keren banget ya Pak, ada TPS 3R ini untuk mengelola sampah setiap hari gitu ya Pak. Sangat produktif juga, udah muncul banyak inovasi juga. Nah, sebelum kita tutup, pengen ada closing statement Pak dari Bapak, gimana untuk kami nih anak-anak muda, terutama untuk Desa Lengkong, apa sih Pak pesan Bapak gitu? Pesan saya itu, tumbuhkanlah kesadaran dalam diri pribadi untuk mengolah sampah mengolah sampah sedini mungkin ya. Jadi kalau kita tumbuhkan dari diri pribadi kita masing-masing, kita tidak usah repot-repot menyuruh orang dan lain sebagainya. Kalau dari A, Mbak Rafa, Teteh dan lain sebagainya mempunyai kesadaran untuk mengamankan sampah dari mulai sumbernya, alhamdulillah akan
permasalahan sampah dimanapun akan bisa teratasi. Iya. Gitu. Jadi mulai dari kesadaran Kesadaran kami. diri pribadi, kepedulian dan kesadaran. Baik, terima kasih ya Pak udah Sama-sama. mau datang ke podcast kita. Siap. Sharing juga ilmu, kita dapat insight baru Bener gitu ya. banget. Ilmu baru sih Pak. Nah, kalau dari Rafa nih, Raf, sebagai mahasiswa yang sudah KKN di sini sebulan, gimana Raf pesan dan kesannya? Terus juga pesan buat kita nih sebagai anak muda. Kembali lagi ya. Bahkan tadi sebelumnya saat pernah ngobrol sama Pak Kades juga tentang sanitasi, dan sekarang dalam sanitasi itu ada pengelolaan sampah. Lagi-lagi balik masalahnya itu adalah kesadaran. Sayang banget jangan sampai kita sadar tapi nggak peduli, jangan sampai kita peka tapi nggak peduli gitu kan ya. Jadi ujung-ujungnya balik ke kesadaran dan peduli gitu, peka, peduli, laksanakan. Jadi lebih aware sama lingkungan sekitar gitu ya. Apalagi di KKN, saat KKN ini gitu ya, kerasa banget bahwa sekalipun kita sadar gitu ya, tapi kita nggak peduli tuh nggak jadi apa-apa, cuman ada di pikiran kita aja gitu. Dan kalau cuman ada di pikiran kita, manifestasinya nol gitu. Jadi nggak nyata gitu. Ya, karena hidup juga nggak cuma kita sendiri ya. Itu banget. Terima kasih kepada Bapak Sugi udah mau hadir di podcast ini, dan juga Teh Rafa, semoga KKN-nya lancar. Amin, udah. Saya pamit undur diri, terima kasih. Jangan lupa di subscribe Lengkong Bagja Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.